memang di awal biasanya pengalaman kami sebagai seorang juru dasar, jadi juru mangku yang terpilih itu sesungguhnya tidak siap secara mental, secara kemampuan. Demikian juga orang tuanya kadangkala ragu apakah anaknya siap menjalankan tugas suci ini. Kemudian anak yang terpilih juga bisa nggak saya melaksanakan swadharma saya sebagai seorang pemangku yang terpilih. Tapi ini apa itu prosesi nyanjan yang telah kita laksanakan kemarin menurut pandangan juru dasar? Om Swastiastu, izinkan saya selaku salah satu juru dasaran menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan proses nyanjan. Nah, proses nyanjan dilaksanakan biasanya ketika krama penyungsung di setiap pura memerlukan seorang juru mangku. Kebetulan mungkin namanya berbeda ketika krama penyungsung di sebuah pura memerlukan seorang juru mangku. Nah, kalau di Desa Adat Batur ketika krama penyungsung pura memerlukan seorang juru mangku, itu melalui proses nyanjan. Nah, proses nyanjan ini didahului dengan proses parum, kesepakatan para tokoh penglingsir, terutama pemucuk pura Bukit Mentik yang dalam hal ini, kemudian dana jero penyarikan, dana jero balian, keiringan untuk dana jero mangku, lan prajuru pura melaksanakan rapat atau parum tentang kebutuhan seorang juru mangku. Nah, ketika sudah disepakati bahwa sebuah pura memerlukan juru mangku, di dalam rapat itulah diputuskan. Nah, setelah sepakat akan membuat juru mangku, atau dalam istilah di Batur ngadegang juru mangku, maka kemudian dilanjutkan dengan proses mepiuning ring ide sesunan. Jadi nunas penugrahan, nunas berkah pada ide betara yang wasana di masing-masing pura, dalam hal ini di Pura Bukit Mentik. Nah, setelah itu baru merencanakan siapa juru dasaran yang akan dimohon bantuan dari nunas karya, namanya katuran nebengin berapa orang. Nah, itu tentunya disepakati. Jumlahnya biasanya paling tidak 6 orang, minimal istri 2, disebut dengan perwalen, kemudian permadi 4, itu sudah boleh dilaksanakan. Jadi setelah disepakati jumlahnya, maka dilanjutkan dengan proses mendatangi jero perwalen lan jero permadi. Jadi disampaikan bahwa di Pura Bukit Mentik misalnya akan ngadegang atau membuat juru mangku. Disampaikan jumlahnya berapa kepada juru dasaran yang akan diminta untuk ngaturang ayah, nebangin namanya. Nebangin itu adalah sebuah proses nepak geni, kemudian menyebut nama seseorang
yang akan terpilih menjadi seorang jero mangku. Jadi itulah sebuah proses nyenjan. Nah, proses nyenjan ini memang sangat sakral sekali, di mana dalam proses itu jero dasaran tentunya setelah ada permintaan dari kerama penyungsung sebuah pura, maka dia akan menyatakan siap atau tidak. Nah, ketika akan menyatakan siap, itu biasanya 6 hari sebelum acara puncak. Nah, dia menyatakan siap atau tidak. Nah, setelah menyatakan siap, jadi proses siap itu diberikanlah namanya canang buah basi. Itu namanya atur pribadi, teman. Jadi matur pribadi. Jadi kalau sudah diiakan, berlanjut 3 hari setelah itu, maka akan katuran basi menak. 3 hari setelah itu, terus 3 hari sebelum puncak karya. Nah, kemudian pada puncak karya, katuran bakti pengulem. Proses nyenjan ini memang sangat sakral sekali, karena memang kalau kita lihat di seluruh proses ini, di Batur ini terutama memiliki nilai tersendiri. Jadi kalau di beberapa tempat ada namanya dengan menggunakan bahasa Sloyoan, siapa yang dapat aksara khusus nike, dia menjadi seorang jero mangku, jadi terpilih dia. Nah, di Batur niki beda, jadi bukan dipilih, juga tidak boleh diminta. Jadi dalam proses nyenjan ini, ketika jero dasaran aturan, di sanalah disampaikan bahwa siapa yang akan kesudi terpilih disenangi oleh ide sesunan, ide betari-betari. Jadi melalui proses nyenjan di hari puncak itu. Nah, di mana pada hari puncak prosesi nyenjan, jadi para jero dasaran memang hampir tidak ingat dengan dirinya siapa yang akan terpilih, sehingga memang tidak semua orang tahu, hanya jero dasaran. Dan jero dasaran pun untuk mendapatkan seorang nama itu tidak gampang. Jadi melalui proses namanya proses peberatan dari 6 hari, ketika sudah mendapatkan diberikan canang buah basi namanya, sudah menyatakan iya, ngiring katuran nebengin, jadi sudah mulai melaksanakan peberatan. Jadi peberatan itu jero dasaran itu sudah fokus mepiuning dalam hal ini kepada noengnya yang nyeleng jero dasaran. Jadi nguningang menyampaikan kepada ide betare bahwa jero dasaran akan katuran nebengin di sebuah pura. Nah, setelah nikah, jero dasaran mulai melaksanakan proses peberatan namanya. Jadi proses peberatan itu satu, menjaga kata-katanya, menjaga tingkah lakunya, kemudian hening fokus selalu memohon rahmat, memohon karunia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ide betari sami, agar diberikan sebuah tuntunan, agar ketika melaksanakan proses nyenjan, saat katuran nepak geni, diberikan wahyu, diberikan sebuah nama. Jadi kemudian dalam proses peberatan itu juga tidak sesimpel itu.
tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi tidurnya pisah, tidur tersendiri di rumah sih. Nah, cuman masing-masing beda. Ada melaksanakan pemberatan di tempat suci, tergantung feeling masing-masing jero dasaran di mana dia melaksanakan pemberatan. Ada yang melaksanakan puasa tanpa makan, tanpa minum. Ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, ada juga yang penuh lah. Itu tergantung kepada jero dasaran masing-masing yang mana yang akan dilaksanakan pemberatan itu. Kemudian selalu memohon kepada beliau setiap detik, setiap waktu, agar diberikan anugerah siapa nama jero mangku yang akan terpilih atau direstui oleh Ide Betara Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi seorang pemangku. Nah, kemudian biasanya pengalaman saya pribadi selama ini ketika proses nyanyian itu hampir setiap detik memang ada energi khusus yang mengitari sekitar tubuh kita, sehingga di dalam proses itu kita memang yakin bahwa ketika sudah ada reaksi tubuh yang berbeda, ada semacam energi yang dekat dengan kita, yang kadang-kala merasuki tubuh seorang jero dasaran. Nah, di saat itulah seorang jero dasaran yakin bahwa beliau sudah mulai membimbing jero dasaran itu untuk diberikan anugerah sesuai dengan permohonan karena penyungsung yang menghendaki agar diberikan seorang jero mangku. Jadi dalam proses pemberatan itu tidak sama pada masing-masing jero dasaran, tergantung feelingnya jero dasaran, tergantung niatnya jero dasaran. Jadi tidak ada aturan yang spesifik untuk melaksanakan proses pemberatan itu di dalam setiap proses nyanyian. Ya, jero dasaran kemarin itu kita menyaksikan bahwa nama beliau yang terpilih itu terucap dari jero dasaran. Tidak hanya nama singkat, ternyata nama lengkap dan nama orang tua. Ya, dan ini peran jero dasaran itu menjadi sangat penting di prosesi ini, gitu. Karena kepercayaan masyarakat juga ada di jero dasaran tentang yang terpilih ini siap tidak siap, dan efeknya juga lumayan sangat luas nanti. Bagaimana jero dasaran? Jadi itulah sebuah proses nyenjan di mana dane jero dasaran katuran nebengin nepak geni. Tentunya sejak prajuru adat mengutus seseorang untuk menyampaikan permohonan kepada jero dasaran tentang memohon agar seorang jero dasaran berkenan katuran nebengin nepak geni dari 6 hari sebelum hari H itu sudah mulai sungguhnya proses. Ada kadangkala 3 hari sebelum hari H sudah diberi petunjuk. Cuman petunjuk itu kadang samar-samar, ya, tidak jelas. Kadang wajah seorang anak kecil muncul, kadang sebuah nama, atau muncul ciri-ciri tertentu, kode alam yang memang tidak gampang untuk dijelaskan. Yang jelas pada proses 6 hari itu, terutama 3 hari menjelang hari H, sudah nampak kadangkala wajah seseorang atau nama seseorang,
Nah, kemudian itu yang kita mohonkan terus pada beliau. Nah, sehingga seorang juru dasaran di sanalah fokusnya. Kadangkala biasanya kalau saya pribadi sering mendapatkan anugerah puisinya itu, alamnya itu pada saat jam 12 malam. Jadi pada jam 12 malam itulah kita duduk di kamar suci namanya, kamar khusus yang disucikan oleh masing-masing juru dasaran. Di sanalah kita terus memohon sehingga sampai pada hari H sudah jelas siapa yang direstui oleh ide Sesunan, ide Betari-Betari yang akan direstui menjadi seorang pemangku. Demikian juga pada saat menyebut nama, karena kalau di Batur khususnya ini, kalau tidak disebut namanya secara lengkap, kadangkala nama seorang itu banyak yang sama, sehingga akan ada kegamangan siapa sesungguhnya. Nah, di sanalah peran juru dasaran seperti yang sampaikan, sejak 6 hari sebelum hari H sudah memohon pada Ide Sesunan agar diberikan nama lengkap. Ya, pada hari H itu memang kadangkala tidak lengkap namanya, tidak jamin kita lengkap, tapi itulah dalam alam ketidaksadaran, kadangkala itulah sebuah keajaiban, sehingga keluar sebuah nama secara lengkap. Nah, kemudian kalaupun nama seorang juru mangku yang kesudi yang terpilih namanya sudah lengkap, kadangkala juga ada beberapa nama yang sama. Nah, sehingga kami juru dasaran tetap mohon kepada beliau agar diberi siapa orang tuanya, suami istrinya. Jadi kalau di Bali sebut guru rupakanya agar lengkap. Dan Astungkara selama proses nyenjan, terutama yang dilaksanakan di Pura Bukit Mentik, anugerah itu sangat luar biasa. Di samping diberikan sebuah nama, juga diberikan nama lengkap orang tuanya. Itu memang sangat susah digambarkan, karena kadangkala wahyu itu datang pada saat proses pemberatan, kadang juga datang pada saat proses nyenjan pada hari H tersebut. Jadi tidak bisa dijelaskan secara faktual, nyata seperti itu. Memang proses ini adalah intinya adalah seorang juru dasaran hanya mensucikan diri, melaksanakan proses pemberatan, kemudian memohon kepada Ide Sesunan, Ide Betari, kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan anugerah sesuai dengan harapan daripada kerama penyungsung di sebuah pura. Jadi seperti itu. Jadi selama ini Astungkara selalu diberikan anugerah itu. Memang di dalam beberapa kesempatan kadangkala nama orang tuanya sepenggal, kadang pul tidak jamin juga. Tapi ketika kita sudah menyebutkan dua pihak, walaupun nama lengkap seorang pemangku yang kesudi yang terpilih kadang-kadang lengkap, nah itulah kenapa harus ada nama orang tuanya. Dengan disebutkan nama orang tuanya walaupun tidak lengkap kadangkala, jadi
panitia pelaksana jadi meyakini bahwa itu yang dimaksud. Dan kemudian luar biasanya yang sering terjadi, kenapa dia yakin? Kan ini yang susah. Kenapa dia yakin? Nah, itulah ciri-ciri seorang pemangku yang akan terpilih. Biasanya juga terjadi sebuah tanda-tanda pada seseorang yang terpilih, termasuk orang tuanya. Biasanya ketika di sebuah pura sudah merencanakan, di tempat lain ketika sudah deal istilahnya, bahwa kita akan membutuhkan seorang pemangku. Nah, ketika sudah rapat itu mengiyakan setuju, di tempat lain biasanya sudah muncul ciri-ciri. Nah, siapa yang akan terpilih, biasanya beliau yang akan terpilih itu sudah kelihatan sebenarnya, cuman kadangkala tidak yakin karena tidak tahu dia akan ada proses nyanyian. Biasanya yang sering terjadi, Pak, Bu, kok enggak ada selendang putih, saya minta selendang putih dong. Kemudian ada juga yang pas ke suatu tempat, calon juru mangku ini, ada orang juga yang melihat auranya beda. Wah, ini akan menjadi juru mangku, kadang-kadang seperti itu. Padahal proses nyanyian itu belum terjadi. Jadi begitulah alam menciptakan kondisi ini. Demikian juga ide Sesunan Ampura sudah memberikan sesungguhnya tanda-tanda siapa akan terpilih. Nah, sehingga ketika sebuah nama disebut oleh jero dasaran, mereka yakin karena di waktu-waktu sebelumnya dia sudah memperoleh tanda-tanda itu. Jadi banyak tanda sesungguhnya. Nah, sehingga rata-rata yang terpilih sangat yakin. Ketika ditanya atau kadang-kala dia cerita sendiri, beneran waktu ini anak saya minta selendang putih. Beneran anak saya terus pingin ke pura. Jadi seperti itu rata-rata. Kadang-kala orang tuanya misalnya putra-putrinya senang ke tempat-tempat kotor, kadang-kala refleks dia orang tuanya, jangan nak, jangan ke tempat kotor, adalah begitu. Jadi itulah semacam-macam ciri yang diberikan oleh ide Sesunan. Nah, sehingga ketika betul-betul dia terpilih, dia sangat yakin karena dia berbekal tanda-tanda itu. Jadi seperti itu, sehingga ketika di Batur terjadi proses penunjukan, jadi nama itu disebutkan, jadi sebagian hampir 99% meyakini bahwa proses itu memang adalah anugerah ide Betara. Jadi itu sehingga dalam proses nyanyian yang ada di Desa Adat Batur jarang terjadi penolakan ataupun konflik. Kenapa anak saya terpilih? Nah, mungkin di dalam proses itu orang tuanya kadang-kala terkejut. Jadi ada kadang-kala yang memang pingsan, ada yang menangis, terharu, entah itu bahagia, juga bercampur sedih. Kenapa anak saya yang terpilih? Jadi itu rata-rata memang terutama yang istri biasanya menangis ketika anaknya terpilih. Nah, tangisan itu bukan tangisan sedih seluruhnya, ada tangis terharu, ada tangis sebuah kebahagiaan, ada sebuah tanda tanya kenapa anak saya yang terpilih. Nah, tapi dengan ingat dia ada proses hari-hari sebelum pemilihan itu ada tanda-tanda, maka saat itulah seorang ibu yakin bahwa memang anak-anaknya itu memang orang yang terpilih. Nah, sehingga rata-rata dalam proses nyanyian itu
seorang juru mangku yang terpilih akhirnya ngiring menjadi seorang juru mangku. Demikian juga orang tuanya memberi restu dan mengiyakan bahwa anaknya menjadi seorang juru mangku. Tapi harapan juru dasar tentang 2 juru mangku yang terpilih tadi malam ke depan, harapannya untuk juru mangku terpilih. Jadi kebetulan juru mangku yang terpilih di Pura Bukit Mentik, jadi statusnya belum menikah, masih status anak bajang, anak teruna ya. Tentunya beliau yang terpilih adalah memang pilihan Ide Betara. Jadi saya yakin bahwa juru mangku yang telah terpilih meyakini bahwa beliau memang betul-betul dipilih oleh Ide Sesunan, Ide Betari. Apalagi ditandai dengan adanya beberapa tanda-tanda sebelumnya, sehingga beliau akan siap melaksanakan swadharmanya sebagai seorang pemangku yang terpilih. Memang di awal biasanya pengalaman kami sebagai seorang juru dasar, jadi juru mangku yang terpilih itu sesungguhnya tidak siap secara mental, secara kemampuan. Demikian juga orang tuanya kadangkala ragu apakah anaknya siap menjalankan tugas suci ini. Kemudian anak yang terpilih juga bisa nggak saya melaksanakan swadharma saya sebagai seorang pemangku yang terpilih. Nah, cuman pengalaman kami selama ini, ketika setelah selesai proses pemberatan, nah biasanya setelah proses jenjang dilaksanakan proses pemberatan oleh masing-masing juru mangku yang terpilih. Nah, kemudian setelah selesai pemberatan, maka akan dilaksanakan pemotongan rambut. Nah, kemudian setelah proses pemotongan rambut, maka dilaksanakan proses pemadegan juru mangku. Nah, proses pemadegan juru mangku juga dilaksanakan oleh sebuah upacara mohon restu beliau untuk memberikan anugerah, memberikan kemampuan untuk menjadi seorang juru mangku. Nah, di sanalah sering terjadi kalau disebut keanehan-keanehan yang tadinya yang terpilih adalah merasa dirinya tidak mampu, atau setelah proses pemadegan menjadi dia sah seorang juru mangku, tiba-tiba dia pintar menghafal sebuah mantra. Jadi juru mangku itu sendiri kadangkala tidak yakin kok saya bisa sekarang pintar. Jadi itulah harapan kami seorang juru dasaran. Tentunya ketika beliau sudah terpilih, kami yakin bahwa beliau yang terpilih akan melaksanakan swadharmanya sebagai seorang pemangku. Namun yang terjadi seringkali di Bali kan ada semacam kontradiksi. Jadi ketika dia terpilih menjadi seorang pemangku, tentunya akan melaksanakan swadharmanya sebagai seorang pemangku. Tapi kadangkala dia juga melaksanakan swadharma lain sebagai seorang manusia, kebutuhan yang normal untuk menjadi seorang yang sukses di bidang ekonomi, membangun sebuah keluarga. Nah, di sana sering terjadi benturan. Namun itulah keajaiban yang terjadi di Pulau Bali ini. Ketika seorang sudah terpilih dan melaksanakan swadharmanya sebagai seorang pemangku dengan rasa tulus, ikhlas, bakti, yakin kepada Ide Betari, semuanya rata-rata terwujud. Jadi swadharmanya sebagai seorang pemangku bisa dilaksanakan,
Jadi untuk melaksanakan swadharma sebagai seorang manusia, untuk mencapai cita-cita di luar kemampuan juga terwujud. Nah itu yang luar biasanya, dan biasanya jarang kalau seorang juru mangku yang sudah bisa mengendalikan diri, melaksanakan swadharma sebagai seorang pemangku, jarang gagal dalam melaksanakan kehidupan baik itu berumah tangga maupun cita-cita di pendidikan, pekerjaan. Biasanya saling mengisi. Nah itulah keanehan dan keajaiban yang terjadi di Bali. Nah sehingga ketika beliau terpilih, melihat yang lainnya sudah terpilih bisa melaksanakan kedua sisi itu ya, jadi ya yang terpilih yang baru ini juga yakin bahwa dia masing-masing akan bisa melaksanakan swadharma sebagai seorang pemangku, juga sebagai seorang manusia yang punya cita-cita untuk membangun kehidupannya dan keluarganya. Matur sukses. Ampun. Yeah.